Ketika kamu perlahan mulai menjauh, dia pura-pura kuat, tapi kenyataannya tidak seindah yang kamu kira. Apa yang sebenarnya dia rasakan? Apakah ada penyesalan yang mendalam? Atau apakah semua ini hanya permainan ego yang berujung pada kehilangan? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, bagaimana jika kamu memilih untuk menjauh darinya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika kamu menjauh dari kehidupannya, Nine of Wands muncul sebagai gambaran nyata dari kondisi emosional dan mentalnya saat ini. Dia berada di titik paling akhir dari perjuangannya, di mana kekuatan dan ketahanan fisik maupun emosionalnya telah terkuras habis. Ia telah melewati berbagai rintangan yang berat, luka-luka yang dalam, dan kelelahan yang menyiksa. Namun meskipun semua itu, dia tetap bertahan, menahan diri agar tidak menyerah sepenuhnya. Ada sebuah harapan kecil yang mempercayai bahwa suatu saat nanti, mungkin kamu akan kembali atau setidaknya, dia akan mendapatkan sebuah sinyal bahwa hubungan ini belum benar-benar berakhir dan masih ada jalan untuk memperbaikinya. Namun di balik harapan itu tersembunyi ketakutan yang mendalam, bahwa dia sedang membangun tembok pertahanan yang sangat tinggi sebagai pelindung dari rasa sakit yang mungkin akan kembali menghantamnya jika dia membuka diri terlalu jauh. Tembok ini bukan sekadar pelindung dari luar, melainkan juga cerminan ketakutannya akan disakiti lagi. Ketakutannya akan kehilanganmu selamanya. Dan kekhawatirannya bahwa mengakui bahwa kehilanganmu telah membuatnya sangat rapuh akan membuatnya semakin rentan. Ia menyembunyikan luka dan kelemahan itu di balik sikap keras dan sikap bertahan yang tampak kokoh di luar. Padahal di dalam, ada ketidakpastian yang menggerogoti hati dan jiwanya secara perlahan. Dia sedang menjaga dirinya dari kemungkinan gagal dan rasa sakit yang akan datang jika dia benar-benar membuka diri. Dan mungkin juga dari kenyataan bahwa kepergianmu telah memberikan luka yang begitu dalam, sehingga sulit untuk dia ungkapkan secara langsung. Sementara itu, Ten of Cups yang terbalik mengungkapkan bahwa harapan akan kebahagiaan dan keberlangsungan hubungan, yang selama ini dia impikan bersama kamu, telah hancur berkeping-keping. Ia merasa seolah-olah dunia yang dulu penuh dengan mimpi indah tentang cinta sejati dan kebahagiaan abadi, kini telah runtuh, meninggalkan kekosongan yang tak terisi. Dia merasa seperti telah ditarik dari sebuah dunia yang dulu ia bayangkan penuh harapan dan kedamaian bersamamu, dan sekarang ia terjebak dalam kekosongan yang menyakitkan. Ada sebuah kehampaan yang tidak bisa dia ungkapkan secara langsung, rasa kehilangan yang menyelimuti hatinya, dan ketidakmampuannya untuk memancarkan rasa sakit itu kepada dunia luar. Emosinya pun menjadi tidak stabil. Kadang dia mencoba menampilkan wajah yang tenang, tetapi di dalamnya ada jurang yang dalam dan menganga, menunggu untuk menelan apa saja yang tersisa dari kepercayaan dan harapannya. Di saat yang sama, Three of Pentacles menyeratkan bahwa dia mulai menyadari bahwa hubungan yang selama ini dia perjuangkan bukan hanya soal perasaan dan keinginan semata, melainkan juga tentang usaha, komunikasi, dan kerjasama yang harus dilakukan secara nyata. Ia mulai memahami bahwa keberhasilan sebuah hubungan membutuhkan kolaborasi yang setara, pengertian yang mendalam, dan komitmen yang tulus dari kedua belah pihak. Akan tetapi, kesadaran ini datang terlambat, tepat saat kamu mulai menjauh dan mengurangi frekuensi komunikasi. Penyesalan pun muncul, karena dia menyadari bahwa selama ini, dia tidak benar-benar berusaha membangun koneksi yang kuat dan penuh pengertian sebelumnya. Ia menyesali setiap kesempatan yang terlewatkan, setiap kata yang tak diucapkan, dan setiap tindakan yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat hubungan ini. Namun sayangnya, semua itu terlambat dan tidak mampu mengubah keadaan. Di pusat luka batinnya, Five of Cups menjadi simbol utama dari rasa penyesalan dan rasa kehilangan yang terus menghantui dirinya. Ia terlalu fokus pada hal-hal yang telah hancur, pada luka dan kerugian yang tidak bisa diubah,
sehingga ia sulit melihat bahwa mungkin masih ada peluang untuk memperbaiki dan menyembuhkan luka-luka itu. Ia tenggelam dalam rasa bersalah dan ketidakmampuannya untuk melihat sisi terang dari apa yang masih tersisa. Malah, rasa malu dan ego yang tinggi membuatnya memilih untuk berdiam diri, menutup diri dari kemungkinan mengulurkan tangan dan memperbaiki keadaan. Ia merasa seolah-olah dunia telah berbalik melawannya. Dan dalam kekalahan itu, dia merasa semakin sulit untuk membuka hati dan mengakui bahwa mungkin ada jalan keluar dari semua penderitaan ini. Knight of Pentacles yang terbalik memperlihatkan ketakutannya yang terdalam. Bahwa kamu sudah tidak sabar lagi, bahwa kamu telah menyerah dan tidak lagi ingin menunggu atau menantinya. Ia merasa bahwa segala usaha dan ketekunannya berjalan sangat lambat. Bahkan mungkin tanpa dia sadari, kelambanan itu justru menjadi penyebab utama kepergianmu. Ia merasa terjebak dalam ketidakpastian, kehilangan arah dan tanpa petunjuk yang jelas tentang bagaimana harus melangkah ke depan. Rasa takut akan kehilanganmu secara permanen mulai menyusup ke dalam dirinya, membuatnya merasa semakin terpuruk dalam kebimbangan, ketidakpastian, dan kekhawatiran bahwa semuanya akan berakhir tanpa harapan lagi. Ten of Swords muncul sebagai gambaran bahwa dia merasa dikhianati oleh keadaan, oleh dirinya sendiri, bahkan olehmu. Rasa sakit yang mendalam ini adalah titik terendah dalam perjalanan emosionalnya. Seakan-akan dunia telah runtuh dan tidak tersisa apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Ia merasa seperti telah mengalami kehancuran total, seolah-olah seluruh dunia dan harapan-harapannya telah hancur berkeping-keping. Tapi dari titik kedalaman ini, muncul peluang untuk transformasi dan kebangkitan. Dia menyadari bahwa luka dan kehancuran yang dirasakannya selama ini adalah bagian dari proses belajar, evolusi pribadi, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Seven of Swords yang terbalik mengungkapkan bahwa kebohongan dan manipulasi yang selama ini tersembunyi mulai terbongkar secara perlahan. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu darimu, sebuah rahasia yang selama ini dia pelihara, atau mungkin dia mulai menyadari bahwa selama ini dia sendiri telah menanam kebohongan dan kepalsuan dalam hubungan ini. Sekarang, kenyataan yang selama ini dia sembunyikan mulai terbuka, memaksa dia untuk menghadapi fakta bahwa semua yang selama ini dia tutupi, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, akhirnya harus diungkapkan. Kebohongan itu, yang sebelumnya menjadi pelindung dan pelarian, kini menjadi penghalang utama untuk mendapatkan kejujuran dan kedewasaan dalam hubungan ini. The Lovers muncul sebagai simbol bahwa hubungan ini bukan sekadar hubungan biasa. Ada ikatan batin yang kuat, sebuah keputusan besar yang belum diambil, dan pilihan hati yang rumit. Saat ini menjadi momen penting di mana dia harus memilih. Apakah akan memperjuangkan cinta ini dan berusaha memperbaikinya? Atau membiarkan bayanganmu menghilang dan pergi menjauh tanpa harapan lagi? Dalam dilema ini, terdapat konflik internal yang besar, antara hati dan pikiran, antara keinginan dan ketakutan, serta antara kenyataan dan mimpi. Mungkin dia sedang bergulat dengan pilihan sulit yang akan menentukan nasib hubungan ini di masa depan. Akan tetapi, keberanian dan ketulusan hati akan menjadi kunci utama dalam menentukan langkah selanjutnya. Six of Swords menandakan bahwa dia sedang dalam proses transisi, berusaha meninggalkan luka dan rasa sakit masa lalu, dan menuju ke tempat yang lebih damai dan tenang. Tapi, proses ini tidaklah mudah. Ia merasa bingung dan ragu tentang bagaimana memulai perjalanan menuju penyembuhan itu. Di dalam hatinya, dia ingin melupakan semua luka dan kenangan pahit, ingin melangkah ke depan dan meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang membelenggu. Namun kenyataannya, ia masih terikat dalam kekangan emosi dan ingatan yang sulit dihapus. Ia merasa terjebak dalam labirin kenangan dan perasaan yang membelenggu, sulit untuk benar-benar melepaskan dan melanjutkan hidup tanpa beban emosional yang mengekangnya. Di sisi lain, Ten of Wands menggambarkan bahwa dia memikul beban berat dari segala keputusan dan emosi yang belum terselesaikan. Beban ini semakin menumpuk seiring waktu,
dan terasa seperti sebuah beban yang tidak mampu dia tanggung lagi. Setiap langkah yang diambilnya penuh dengan rasa berat dan keletihan, seolah-olah semua usaha dan perjuangan selama ini tidak cukup untuk menyelamatkan hubungan ini. Ia merasa seperti membawa seluruh dunia di pundaknya, memikul tanggung jawab yang besar, dan merasa sendiri dalam menghadapi semua tantangan tersebut. Beban ini bukan hanya fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Menghantui dan menguras energi, serta kekuatannya secara perlahan. The High Priestess menegaskan bahwa di balik semua yang terlihat, ada banyak rahasia dan makna yang tersembunyi. Dia memiliki intuisi yang tajam, sebuah pengetahuan batin yang dalam, dan sebuah pesan yang belum diungkapkan secara langsung. Dalam keheningan dan diamnya, tersimpan banyak makna dan petunjuk yang bisa membantu memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam dirinya dan hubungan ini. Kamu pun mungkin merasakan sesuatu yang belum selesai dan belum terungkap, sebuah energi yang menghubungkan kalian berdua secara kuat, meskipun dalam keheningan. Ada pesan-pesan tersirat yang hanya bisa dipahami melalui kepekaan hati dan intuisi, dan mungkin kamu juga sedang menunggu sebuah jawaban atau kejelasan yang belum datang. Four of Pentacles menunjukkan bahwa dia masih belum mampu melepaskanmu sepenuhnya. Ia memegang erat kenangan, rasa, dan harapan yang tersisa, meskipun permukaannya tampak dingin dan tertutup. Ketakutan akan kehilanganmu membuatnya tetap berada di zona nyaman, yang penuh kebekuan dan ketidakpastian. Ia takut melepaskan semua yang selama ini dia pegang dan cintai, takut membuka luka lama yang belum sembuh, dan takut kehilangan apa yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari dirinya. Rasa takut ini mengikatnya, membuatnya sulit untuk bergerak maju. Tetapi di saat yang sama juga menahan dirinya untuk tidak membuka hati dan membiarkan dunia tahu bahwa sebenarnya hatinya sangat rapuh dan rapuhnya itu belum mampu diatasi. Kesimpulannya, setelah kamu menjauh, dia tidak pernah benar-benar merasa baik-baik saja. Ia berusaha menampilkan diri sebagai sosok yang stabil dan kuat di luar, tetapi di dalam hati ada badai yang belum reda, gelombang perasaan yang terus bergelora, dan luka yang belum sembuh. Perasaan itu masih hidup, tetap tersimpan dalam relung terdalam hatinya, dan tertahan oleh rasa takut, ego, serta penyesalan yang mendalam. Hubungan ini secara batin belum selesai, dan masih menyimpan banyak ketidakpastian. Ada sebuah pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah dia akan berani mengambil langkah berani, menghadapi ketakutannya, dan memperjuangkan cinta ini? Atau semuanya akan berakhir sebagai bayangan yang terus menghantui hidupnya, sebagai kisah yang terlupakan dan tertinggal di belakang? Mungkinkah dia akan menemukan keberanian untuk membuka hati, mengatasi luka lama, dan memilih jalan penuh harapan dan keberanian? Atau semuanya akan berakhir sebagai kisah yang hanya menjadi bayangan masa lalu, menghantui langkah-langkahnya di masa depan? Hanya waktu, keberanian, dan ketulusan hatinya yang akan menentukan jalan apa yang akan diambil, dan apakah cinta yang pernah ada akan bangkit kembali, atau akan tenggelam dalam kegelapan ketakutan dan keraguan-raguan. Ada pesan yang sangat mendalam dan penuh kekuatan dari semesta yang saat ini ingin kamu dengar dengan sepenuh hati, sebuah panggilan jiwa yang tak boleh diabaikan. Karena pesan ini menyentuh inti keberadaanmu dan mengungkapkan rahasia terbesar tentang perjalanan hidup dan cinta yang sedang kamu jalani. Pesan ini bukan sekadar tentang dia atau tentang peristiwa yang tengah berlangsung di sekitarmu, melainkan tentang bagaimana hubungan ini, dalam segala kompleksitas dan rasa sakitnya, menyentuh lapisan terdalam dari jiwamu, mengguncang fondasi keberadaanmu, dan mengajakmu untuk menemukan makna sejati dari luka, kehilangan, dan harapan yang belum sepenuhnya pudar. Semesta ingin kamu menyadari bahwa setiap luka, setiap peristiwa yang menyakitkan, dan setiap detik yang penuh ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan panjangmu menuju pencerahan dan kedewasaan emosional, sebuah proses yang akan membawamu ke pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri, tentang cinta yang sesungguhnya,
dan tentang kekuatan yang tersembunyi di balik setiap ketakutan dan kerapuhan hati. Four of Pentacles muncul sebagai simbol bahwa saat ini kamu atau dia masih terlalu erat menggenggam apa yang seharusnya dilepaskan dengan penuh keberanian dan keikhlasan. Ini bukan sekadar tentang barang atau orang, melainkan tentang rasa takut kehilangan yang mengikat hati, ketakutan membuka diri kepada kemungkinan yang lebih baik, dan trauma akan penolakan atau ditinggalkan yang membekas dalam relung terdalam jiwamu. Semesta ingin kamu menyadari bahwa ketakutan menggenggam terlalu erat ini hanyalah ilusi yang menyiksa dirimu sendiri. Sebuah cermin dari ketidakberanianmu untuk melepaskan dan mempercayai bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ketika kamu terus memegang sesuatu dengan keras karena takut kehilangannya, kamu justru memperpanjang penderitaan dan menghalangi ruang untuk pertumbuhan, keajaiban, dan kedamaian sejati. Keberanian untuk melepaskan, untuk membiarkan segala sesuatu mengalir sesuai kehendak semesta, adalah langkah besar yang akan membebaskanmu dari belenggu ketakutan dan membuka jalan menuju kebebasan dan kedamaian yang hakiki. Ten of Swords hadir sebagai peringatan dan panggilan untuk memahami bahwa hubungan ini pernah, atau sedang, mengalami titik puncak kehancuran yang menyakitkan. Kamu mungkin merasa dikhianati, disakiti dari belakang, atau ditinggalkan dalam keadaan yang membuatmu merasa seperti jatuh ke dalam jurang keputusasaan yang dalam. Tempat di mana luka dan rasa kecewa menyatu menjadi satu. Tapi semesta tidak menghadirkan luka ini untuk menghukum atau menyiksa hati, melainkan untuk membuka jalan bagi proses penyembuhan dan pencerahan. Luka ini adalah cermin dari batas-batas yang perlu kamu tetapkan, kekuatan yang harus kamu temukan di dalam dirimu sendiri, dan keberanian untuk memilih jalan yang lebih baik. Luka ini mengajarkan bahwa tidak ada yang salah dengan merasa sakit dan tersungkur, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kamu bangkit dari luka tersebut, memperkuat hati, dan tidak membiarkan rasa sakit itu mengendalikan hidupmu. Karena di balik luka yang dalam, tersembunyi pelajaran berharga tentang ketahanan, kekuatan, dan kemampuan untuk memulai kembali dengan hati yang lebih bijaksana. Three of Swords memperdalam makna luka yang telah ditimbulkan oleh peristiwa itu. Ada patah hati yang belum selesai, air mata yang mungkin tersembunyi dan tak terlihat oleh orang lain, serta rasa kecewa yang menumpuk di sudut terdalam jiwamu. Tapi di balik semua itu, ada proses penting yang sedang berlangsung. Kamu sedang belajar untuk tidak lagi menggantungkan harga dirimu pada perlakuan orang lain, dan untuk tidak membiarkan luka dan kekecewaan menguasai hidupmu. Melalui luka ini, kamu belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang pengorbanan tanpa batas, melainkan tentang saling memberi dan menerima secara sehat dan seimbang. Kamu diajarkan bahwa mencintai dan dicintai haruslah berasal dari kedalaman hati yang jujur, bukan dari ketergantungan yang merusak dan mengikat hati. Luka ini mengajarkan bahwa kamu harus mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu, memberi ruang untuk keberanian dan kejujuran dalam mengungkapkan perasaan, dan memahami bahwa proses ini akan membawamu ke tingkat kedewasaan emosional yang lebih tinggi. Lalu muncul Ten of Cups sebagai simbol harapan dan impian akan kebahagiaan sejati, sebuah gambaran akan keinginan terdalam hati yang ingin sekali kamu capai. Kamu pernah, atau bahkan masih, menginginkan kebahagiaan bersama orang ini, dan perasaan itu tidak salah. Cinta yang tulus memang memiliki kekuatan untuk membawa kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki, sebuah kebahagiaan yang melampaui materi dan keadaan. Tapi kartu ini juga mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukan semata-mata bergantung pada kehadiran orang lain, melainkan dari kedamaian dan keutuhan dalam diri sendiri. Ketika kamu mampu menemukan kebahagiaan dalam keberadaan dan pencapaian dirimu sendiri, maka hubungan apapun akan menjadi pelengkap yang memperkaya hidup, bukan sumber ketergantungan yang merusak. Semesta ingin kamu menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari dalam hati, dari kedamaian dan rasa bersyukur terhadap apa yang telah kamu miliki dan siapa dirimu sebenarnya. King of Cups adalah gambaran kedewasaan emosional yang ingin kamu capai.
Kamu diajak untuk tetap tenang dan bijaksana di tengah badai kehidupan dan perasaan yang bergejolak, untuk mencintai tanpa melekat dan tanpa terikat oleh ketakutan akan kehilangan. Cinta yang dewasa adalah tentang mampu mencintai tanpa melekat, tanpa memegang terlalu erat, dan tanpa membenci atau merasa iri hati saat harus melepaskan. Semesta ingin kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu kehilangan dirimu sendiri demi mempertahankan seseorang yang tidak mampu memberi cinta yang seimbang dan sehat. Ketika kamu mampu mencintai tanpa syarat dan tanpa rasa takut akan kehilangan, kamu akan merasa lebih bebas, lebih damai, dan lebih mampu menjalani hidup dengan hati yang lapang. Kedewasaan emosional ini adalah tanda bahwa kamu sedang membangun fondasi yang kokoh untuk hubungan yang lebih sehat dan penuh kedalaman. Nine of Wands menunjukkan bahwa kamu sudah terlalu lama berada dalam posisi bertahan dalam situasi yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Kamu sudah lelah, bahkan mungkin merasa hampir kehilangan kekuatan dan semangat, tetapi masih enggan untuk melepaskan karena takut perjuanganmu akan sia-sia. Semesta bertanya kepadamu, sampai kapan kamu akan terus berjuang dalam perang yang hanya menyakiti hati dan menguras energimu? Wajar jika kamu merasa takut dan lelah, tetapi ingatlah bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk berhenti sejenak, menyadari batas-batasmu dan berani mengubah arah. Kadang, kemenangan terbesar adalah ketika kamu mampu mengakui bahwa melepaskan adalah jalan terbaik dan terpenting untuk meraih kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki. Jangan takut kehilangan, karena kehilangan yang penuh kesadaran dan keberanian seringkali membuka jalan menuju kebebasan sejati dan pengalaman hidup yang lebih bermakna. Melalui Six of Pentacles, semesta ingin kamu mengevaluasi kembali keseimbangan dalam hubungan ini. Apakah kamu memberi lebih banyak dari yang kamu terima? Apakah kamu masih berharap dan mengharapkan sesuatu dari seseorang yang bahkan tidak mampu membalas energimu dengan adil? Ini adalah waktu yang tepat untuk menata ulang batas-batasmu dan menegaskan bahwa kamu berhak mendapatkan hubungan yang sehat dan saling mengisi. Jangan lagi memberi tanpa menerima, karena itu hanya akan menguras energimu dan membuatmu kehilangan jati diri. Kamu layak mendapatkan cinta yang adil, yang saling memberi dan menerima dengan seimbang. Semesta ingin kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu merasa bersalah untuk menjaga batas dan menghargai dirimu sendiri, karena itu adalah bentuk cinta yang sesungguhnya. Six of Cups mengingatkanmu akan kenangan manis dan indah dari masa lalu yang kadang sulit dilupakan. Mungkin dia adalah bagian dari masa lalumu yang pernah membuatmu merasa seperti pulang, tempat di mana kamu merasa aman dan utuh, tapi semesta ingin kamu melihat lebih dalam. Apakah kamu benar-benar merindukan dia, atau hanya merindukan momen dan perasaan yang pernah membuatmu merasa bahagia sesaat? Jangan biarkan kenangan manis menutupi kenyataan bahwa perjalanan ini telah membawa pelajaran dan pengalaman berharga. Kadang kita harus melepaskan apa yang dulu pernah membuat kita bahagia, agar bisa menyambut kebahagiaan yang lebih baik dan lebih sejati di masa depan. Ingatlah bahwa perjalanan hidupmu adalah proses untuk menemukan dirimu sendiri, dan bukan hanya tentang mengejar bayangan masa lalu yang mungkin sudah usang dan usang. Four of Cups menyampaikan pesan bahwa saat ini kamu berada di tengah penyesalan dan ketidakpuasan yang mendalam. Kamu mungkin terlalu terjebak dalam masa lalu dan menolak peluang baru yang sedang terbuka di depan mata. Semesta menyuruhmu untuk melihat sekeliling, karena mungkin ada pintu yang terbuka lebar, menunggu untuk kamu masuki. Jangan biarkan rasa kecewa dan penyesalan menghalangimu dari mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Kehidupan selalu memberi peluang dan kesempatan baru jika kamu berani membuka hati dan melepas beban masa lalu yang mengikat. Jangan sia-siakan peluang itu karena takut dan keraguan-raguanmu, karena setiap langkah baru adalah pelajaran dan pengalaman yang akan membawamu ke arah yang lebih baik. Seven of Wands menunjukkan bahwa kamu masih mencoba mempertahankan harga dirimu dan posisi emosionalmu, bahkan dalam keadaan yang penuh tantangan dan perlawanan. Kamu mungkin merasa bahwa mempertahankan apa yang kamu yakini adalah sebuah pertempuran yang harus dimenangkan demi menjaga keutuhan hati dan jati dirimu. Tapi semesta ingin memberitahumu bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan.
Dan kadang, melepaskan adalah bentuk kekuatan terbesar yang bisa kamu raih. Tidak semua pertempuran layak diperjuangkan jika itu hanya membuatmu semakin jauh dari kedamaian dan kebahagiaan. Kadang, keberanian terbesar adalah ketika kamu mampu mengakui bahwa kamu tidak harus selalu menang, dan bahwa melepaskan adalah jalan menuju kedamaian, kebebasan, dan pengalaman hidup yang lebih bermakna. Nine of Pentacles adalah simbol kekuatan pribadi dan kemandirian yang sedang kamu bangun dan kembangkan. Semesta sedang mengarahkanmu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Seseorang yang penuh cinta, percaya diri, dan mampu berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Kamu harus merayakan keberhasilan dan kekuatanmu sendiri, karena itu adalah fondasi yang akan membantumu menapaki langkah selanjutnya dalam hidup dan cinta. Jangan biarkan ketergantungan emosional dan ketakutan menguasai dirimu, karena kamu mampu menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan bagi dirimu sendiri. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam, dan kamu memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang penuh kedamaian dan kepuasan. Dan akhirnya, Page of Pentacles hadir sebagai simbol benih harapan dan awal baru yang penuh potensi. Ini adalah cerminan bahwa perjalananmu masih panjang dan penuh peluang untuk belajar, berkembang, dan menemukan cinta yang lebih sejati dan penuh makna. Semesta ingin kamu tahu bahwa ada seseorang atau sesuatu yang akan datang untuk membuka kembali hatimu, tetapi hanya jika kamu bersedia memberi ruang dan melepaskan beban masa lalu. Bersiaplah untuk menerima pelajaran dan pengalaman baru yang akan mengubah pandangan dan hidupmu menjadi lebih baik, lebih penuh harapan, dan lebih bermakna. Jangan takut untuk memulai kembali, karena setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang lebih indah dan penuh berkah. Ingatlah, setiap bagian dari perjalanan ini adalah bagian dari rencana besar semesta yang ingin mengantarmu ke kedalaman cinta dan kedamaian sejati. Jangan takut untuk melepaskan, berani untuk berubah, dan percayalah bahwa di balik setiap luka dan kesulitan, terdapat pelajaran berharga yang akan membawamu menuju kebahagiaan hakiki. Semesta selalu mendukungmu, dan perjalanan ini adalah perjalanan menuju pencerahan, cinta yang lebih dalam, dan kehidupan yang penuh makna dan keajaiban. Jangan ragu untuk melangkah maju, karena setiap langkahmu adalah bagian dari kisah indah yang sedang ditulis oleh takdir dan cinta dari semesta untukmu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.